Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian persamaan dasar akuntansi, di mana pengertian secara umum akuntansi akan membahas tentang harta, kewajiban, dan modal. Prinsip dasar persamaan dasar akuntansi menyatakan bahwa harta perusahaan harus sebanding dengan kewajiban, utang, dan modal. Nah, dengan demikian persamaan dasar akuntansi menunjukkan keseimbangan antara jumlah harta dengan jumlah kewajiban atau utang serta jumlah modal. Perlu diketahui, persamaan akuntansi tidak hanya mencatat transaksi yang berkaitan secara langsung dengan harta, utang, dan modal loh. Persamaan akuntansi juga digunakan untuk melihat pengaruh transaksi pendapatan, pengeluaran beban, dan prive atau pengeluaran privasi yang digunakan pemilik. Nah, untuk yang barusan saya beritahu ini akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Lalu di sini ada pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi dan pemakai jasa akuntansi. Yang pertama ada pihak intern, di mana informasi akuntansi dapat digunakan oleh pimpinan sebagai bahan analisa dan interpretasi atas hasil usaha yang telah dicapai dan untuk mengetahui apakah yang telah dilakukan sudah sesuai dengan rencana. Yang kedua ada pihak ekstern, di mana yang pertama ada pemilik perusahaan. Pemilik perlu mengetahui informasi akuntansi untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Yang kedua ada investor, di mana investor tentunya perlu mengetahui informasi akuntansi untuk mengetahui kemampuan perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, ada kreditor, di mana kreditor atau bank sebelum memberikan pinjaman perlu mengetahui informasi akuntansi sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan penetapan kredit. Yang keempat, ada pemerintah. Bagi pemerintah, informasi akuntansi perlu untuk menetapkan pajak yang harus dibayar perusahaan tersebut. Dan terakhir ada karyawan atau pegawai. Pegawai perlu mengetahui informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan serta stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada bentuk persamaan dasar akuntansi. Di sini harta sama dengan modal pemilik, di mana dalam setiap perusahaan jumlah harta atau yang biasa disebut dengan aktiva yang dimiliki besarnya harus selalu sama dengan jumlah modal pemilik atau biasa yang disebut dengan pasiva. Nah, aktiva perusahaan yang digunakan dalam kegiatan usaha dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu pemilik dan kreditor. Sumber pembelanjaan dari pemilik disebut dengan modal, sedangkan aktiva yang berasal dari kreditor dinamakan kewajiban atau utang. Apabila aktiva perusahaan diperoleh melalui dua sumber, maka persamaan akuntansinya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu harta sama dengan kewajiban plus modal pemilik, di mana aktiva sama dengan pasiva. Jadi kedua persamaan ini harus sama, di mana jumlah harta dan jumlah kewajiban plus modal pemilik harus sama. Selanjutnya, rumusan persamaan dasar akuntansi. Di sini, persamaan dasar akuntansi itu suatu persamaan yang menunjukkan keseimbangan antara aktiva, kewajiban, dan modal. Sehingga rumus persamaan akuntansi sebagai berikut. Harta sama dengan kewajiban modal plus modal, maka kewajiban sama dengan harta dikurang modal dan modal sama dengan harta dikurang kewajiban. Di sini saya akan memberikan contoh di mana di sini ada harta sama dengan kewajiban plus modal, dan di harta sini ada 12.000, kewajiban ada 5.000, dan modal ada 7.000. Jika dijumlahkan semuanya itu, harta menjadi 12.000 dan kewajiban plus modal itu ada 12.000. Jadi, harta sama dengan kewajiban plus modal. Jadi, kedua akun ini harus sama ya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kedua. Di sini ada Tuan Togap mendirikan sebuah perusahaan dan untuk itu ia menyetor uang tunai sebesar 50 juta sebagai modal awal. Pengaruh transaksi tersebut adalah
Di sini dapat dilihat harta bertambah berupa kas ya sebesar 50 juta dan modal bertambah sebesar 50 juta. Maka persamaan akuntansinya yaitu harta sama dengan 50 juta sama dengan kewajiban 0 karena di sini sesuai contoh di sini tuh tidak ada kewajiban atau utang yang bertambah. Nah, tetapi di sini ada modal yang bertambah, maka di akun modal ditambah 50 juta. Jadi, harta di sini 50 juta sama dengan kewajiban plus modal itu juga 50 juta. Jadi sama ya. Selanjutnya pencatatan transaksi. Nah, transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan banyak macamnya dan secara umum dapat diklasifikasikan dari segi pihak yang melakukan transaksi dan dari segi sumber yang mengakibatkan perubahan modal. Yang pertama, dari segi pihak yang melakukan transaksi. Transaksi keuangan dibedakan menjadi yang pertama ada transaksi ekstern, di mana di dalam transaksi ekstern ini berupa pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, penerimaan pelunasan hutang, dan pembayaran hutang. Lalu ada transaksi intern di mana ada pemakaian perlengkapan perusahaan, beban penyusutan, dan pembentukan dana kas kecil. Selanjutnya, dari segi sumber yang mengakibatkan perubahan modal, transaksi keuangan dibedakan menjadi yang pertama ada transaksi modal, di mana dalam transaksi modal ini ada pemasukan uang oleh pemilik ke dalam perusahaan atau yang biasa disebut dengan investasi. Lalu ada pengambilan kekayaan perusahaan oleh pemilik untuk privasi atau biasa yang disebut prive. Lalu dalam transaksi usaha ada memperoleh pendapatan jasa atau biasa disebut dengan pendapatan dan membayar gaji pegawai atau yang biasa disebut dengan beban. Nah, di dalam beban ini tidak hanya membayar gaji pegawai tapi ada banyak. Nanti akan lebih saya jelaskan. Sementara sekian. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan?